Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Maulana. Saya dari 10 TKJ 5 ingin membaca tugas praktek seni sejarah Indonesia, yaitu tentang bab 1 dan bab 2. Oke, saatnya dimulai. Mulai dari A. Pengertian sejarah. Sebelum kita mempelajari peristiwa masa lalu dan belajar dari sejarah, terlebih dahulu kita perlu memahami apakah sejarah itu. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Kata syajaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu berubah menjadi syajarah, dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti yang semula, yaitu silsilah atau keturunan. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memberi definisi sejarah sebagai berikut. 1. Asal-usul, keturunan atau silsilah. 2. Kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, dan sebagainya. 3. Pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa pada masa lampau. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut history. Kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia yang berarti informasi atau pencarian. New American Encyclopedia menyebutkan bahwa sejarah meliputi berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, ditempatkan dalam sebuah urutan waktu, dan memuat keterkaitan antara peristiwa. Dalam bahasa Belanda, sejarah disebut geschiedenis yang mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu tentang sesuatu yang telah terjadi. Adapun pengertian sejarah menurut beberapa tokoh adalah sebagai berikut. 1. Ibnu Khaldun atau tahun 1332 sampai 1406 Masehi mendefinisikan sejarah sebagai catatan manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. 2. R.G. Collingwood pada tahun 1889 sampai 1943 mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa yang lampau. Oke. Ketiga, R. Muhammad Ali. Ada 2 poin dari R. Muhammad Ali, yaitu pertama, sejarah adalah keseluruhan perubahan kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. 2. Cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. Selanjutnya yaitu B. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Dalam sebuah peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kejadian adalah sejarah manusia. Peristiwa ataupun kejadian dari masa lalu yang selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Adapun waktu akan terjadi batasan temporal dari setiap yang telah terjadi, atau perjalanan hidup manusia tidak dapat terlepas dari waktu. C. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Oke, konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Tujuannya agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Oke, masuk ke E. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah.
Kata sinkronik berasal dari Yunani, yaitu sin, yang berarti dengan, dan kronos, yang berarti waktu. Adapun dalam KBBI, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan pada masa lalu. Kajian secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu. Secara mendalam, lebih lengkapnya dapat dijelaskan bahwa konsep sinkronik dalam sejarah adalah cara mempelajari atau mengkaji pola-pola, gejala, dan karakter dalam peristiwa sejarah pada masa tertentu. Pertama, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Ketiga, bersifat horizontal. Keempat, tidak ada konsep perbandingan. Kelima, cakupan kajian lebih sempit dari diakronik. Keenam, kajiannya sistematis. Dan ketujuh, sifat kajian mendalam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sinkronik dalam sejarah adalah kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Sebagai contohnya adalah seseorang sejarawan ingin menyusun sejarah perekonomian Indonesia pada zaman Jepang. Hal yang dia lakukan adalah meneliti gejala atau fenomena perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang terjadi pada masa penduduk Jepang itu saja. Tidak ada tulisan yang membandingkan dengan kondisi ekonomi masa penduduk Jepang di tempat lain. Jika menerapkan konsep sinkronik, sejarawan tersebut hanya akan mengamati semua yang terkait dengan masalah perekonomian tersebut secara mendalam. F. Konsep dan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Sejarah bukanlah sekedar catatan panjang dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di dalam dunia. Catatan-catatan peristiwa masa lalu tersebut menunjukkan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah manusia dalam konteks sejarah. Perubahan adalah transformasi peristiwa atau kejadian. Perubahan dapat terjadi secara cepat atau lambat. Contoh perubahan yang terjadi secara cepat adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kejadian tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada 15 Agustus 1945, perubahan juga dapat terjadi secara lambat. Contoh perubahan yang terjadi secara lambat, penerapan politik, etis, dan lain-lain. Hindia Belanda yang lambat laun mendorong kebangkitan nasional Indonesia sudah sangat lama. Adapun keberlanjutan adalah kebalikan dari perubahan, yaitu berjalannya suatu peristiwa secara kurun waktu yang selama. Contohnya Wangsa Yai Lendra berkuasa di Jawa selama sekitar 250 tahun. Baik, kita lanjut ke bab kedua, yaitu masa praksara. Pra artinya sebelum, aksara yaitu tulisan, dan nomaden artinya berpindah-pindah. Jadi, masa praksara adalah masa sebelumnya tulisan, masa yang belum mengenal sama sekali tulisan. Oke, kita langsung masuk ke pembelajarannya. A. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. 1. Asal-usul bumi dan makhluk hidup. Bagaimanakah proses terbentuknya alam semesta pertama kali? Para ilmuwan meyakini bahwa awal mula terbentuknya alam semesta termasuk bumi adalah terjadinya apa yang terjadi Big Bang atau ledakan dahsyat atau dentuman besar sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Ledakan tunggal ini melontarkan materi dalam jumlah sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta ini dalam bentuk bintang, planet, debu, kosmis, asteroid, meteor, energi, dan partikel lainnya di alam semesta ini. Ringkasnya membentuk sistem tata surya. Menurut teori geologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi secara keseluruhan, proses perkembangan bumi ini dibagi menjadi 4 tahap. Masa itu yaitu masa arkeokum,
masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Neozoikum. Kita masuk yang pertama yaitu A. Masa Arkaikum. Masa ini merupakan masa yang tertua diperkirakan pada 2, miliar tahun yang lalu. Keadaan bumi masih labil, masih menyerupai gumpalan bola gas, dan kulit bumi juga sedang dalam proses pembentukan. Pada masa ini belum ada tanda-tanda kehidupan karena temperatur bumi memang masih sangat tinggi, sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk hidup. B. Masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi sudah lebih stabil meskipun secara menyeluruh belum dapat dikatakan demikian. Secara berangsur, temperatur bumi mendingin dan mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan berupa makhluk bersel satu atau yang lebih dikenal nama mikroorganisme. Selanjutnya muncul hewan sejenis ikan gak berahang yaitu Trilobita, hewan amfibi binatang yang dapat hidup di dua tempat, darat dan air, dan beberapa jenis tumbuhan yaitu ganggang. Oleh karena zaman itulah masih ini dinamakan pula dengan zaman primer atau zaman kehidupan pertama. Oke, kita langsung masuk ke selanjutnya yaitu C. Masa Mesozoikum. Masa ini disebut juga masa sekunder atau zaman kehidupan kedua. Diperkirakan berlangsung sekitar 245 juta tahun sampai 65 juta tahun yang lalu. Bumi sudah semakin stabil, mulai muncul beberapa hewan bertubuh besar seperti berbagai jenis hewan reptil dinosaurus dan gajah purba atau mamut. Menjelang berakhirnya masa ini, mulai muncul berbagai jenis burung dan binatang yang menyusul. Masa Mesozoikum juga dikenal sebagai zaman reptil. Dinosaurus menjadi penguasa hampir sepanjang masa ini, namun kemudian punah secara mendadak pada 65 juta tahun yang lalu. Kepunahan masa ini diperkirakan akibat tumbuhan meteoroid raksasa yang membuat bumi diliputi debu. Pada akhir masa ini mulai muncul jenis mamalia. D. Masa Neozoikum. Pada masa ini hewan berukuran besar sudah mulai berkurang. Masa ini dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan kuarter. Satu, zaman tersier. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Hal ini terpenting pada zaman ini adalah muncul jenis primata seperti kera. Dua, zaman kuarter. Zaman ini dibagi dalam dua kala, yaitu kala Pleistosen, Diluvium, dan kala Halosen, Alluvium. Pada kata Pleistosen diperkirakan manusia purba mulai muncul, dan pada kala Eosen manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu jenis Homo sapiens dengan ciri-ciri seperti manusia sekarang. Oke, itu dari informasi yang saya berikan tugas praktek sejarah Indonesia. Saya pamit undur diri atas nama Fahri Maulana 1035. Jika ada salah kata, saya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.